Hi everyone, welcome again to my channel Learn English with Anil Zulmai. Today I'm going to talk about auxiliary, kinds of auxiliaries and how to use them in a sentence. Actually, I'd already created some contents about them. It's just like how to use be, am, are, is, was, were, do, does, or did, have, has, or had. You can find them on my video list. But the top focus of this video session is a recap of all auxiliaries that you will use in writing and speaking. But before entering the talk, I want you to help me by subscribing to my channel. If there are many subscribers, I will have more attention, interest, and desire to grow this channel. And I promise you that I will frequently create and upload my videos. And don't forget to hit the notification button to receive new updates from me. Let's begin now. Sekarang mari kita mulai pembahasan auxiliary. Auxiliary ini ada dua macam. Yang pertama auxiliary verb, yang kedua auxiliary modal. Untuk auxiliary verb ini saya sudah membahasnya secara terperinci pada video saya sebelumnya. Jadi Anda bisa mempelajarinya di video saya sebelumnya. Jadi apa saja auxiliary verb ini? Auxiliary verb ini adalah be, do, have. Dia punya tiga bentuk, yaitu dasar, tunggal, lampau. Dasar dan tunggal masa sekarang, lampau, bentuk lampau. Penjelasannya sudah saya buatkan pada video terpisah. Be satu video, do satu video, dan have satu video. Saya harap pada video tersebut Anda bisa memahami bagaimana cara menggunakan be, kapan kita menggunakan be, do, does, atau did, have, has, atau had. Maka pada video ini saya tidak bahas lagi, karena akan membuang-buang waktu. Dan akan saya bahas adalah auxiliary yang kedua, yakni auxiliary modal. Saya akan tunjukkan kepada Anda auxiliary modal tersebut. Ini ada tabelnya, saya sudah buatkan. Saya rasa kata-kata yang di sini, yang di tabel ini bukanlah kata-kata yang asing, tetapi kata-kata ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh siapa saja yang ingin belajar bahasa Inggris. Di sini saya buat auxiliary modal ini dua kolom. Kalau auxiliary verb ada tiga, dasar, tunggal, lampau. Kalau auxiliary modal ada dua kolom, yakni masa sekarang dan masa lampau. Artinya auxiliary modal punya dua bentuk, yaitu bentuk masa sekarang dan masa lampau. Pasti ada pertanyaan, will kan digunakan pada masa yang akan datang, tetapi kenapa dibuat di masa sekarang? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Sebenarnya kalau bagi orang yang suka menganalisa, maka pertanyaan ini akan muncul. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa dalam menganalisa, maka tidak akan perhatian dengan pertanyaan seperti ini. Dalam tata bahasa Inggris, saya mengatakan tidak ada masa yang akan datang. Masa bahasa Inggris hanya ada dua, yang pertama masa sekarang dan masa lampau. Terus masa akan datang bagaimana? Future itu gimana? Nah, ini saya masukkan ke dalam fungsi auxiliary modalnya, yaitu future. Kalau dalam pelajaran lama, future will ini digunakan untuk future prediction. Future prediction dalam kamus Oxford kalau tidak salah, maka will ini dikategorikan dalam future prediction. Terus arti will apa? Artinya adalah akan, sesuai dengan yang Anda lihat di layar ini. Artinya adalah akan. Di sini ada dua kolom, masa sekarang dan masa lampau. Will di masa sekarang, masa lampaunya adalah would. Ini membuktikan tidak digunakan pada masa yang akan datang. Contoh sebuah kalimat, saya akan pergi. Kalau saya mengatakan saya akan pergi di masa sekarang, artinya saya mungkin pergi, mungkin juga tidak. Tapi kalau saya mengatakan saya akan pergi di masa lampau, maka sudah pasti saya tidak akan bisa pergi lagi di masa tersebut. Kenapa? Akannya di masa lampau. Ini menandakan bahwasannya tidak dikatakan masa yang akan datang. Tapi boleh saja jika seseorang ingin membuat masa yang akan datang tidak dimasalahkan. Ini hanya istilah.
Kalau bagi saya dalam mempelajari bahasa Inggris, untuk memudahkan pemahaman, saya mencoret masa akan datang, kemudian mengganti dengan peristiwa yang akan terjadi. Kemudian masing-masing modal ini, kita lihat yang pertama will, masa sekarang, masa lampunya adalah would, artinya akan. Kemudian fungsinya, kegunaannya adalah future prediction, artinya prediksi-prediksi yang akan terjadi. Baru prediksi. Kemudian ada shall, masa sekarang, masa lampaunya ada should, kemudian artinya sama, akan. Fungsinya adalah future determination. Peristiwa yang akan terjadi tapi sudah sedikit ada kepastian. Kalau dalam kamus Cambridge, shall ini hanya dapat digunakan untuk subjek I dan we. Ya, kalau kalian punya kamus Cambridge, maka coba lihat apa sih arti shall. Shall ini adalah old fashion atau gaya lama dan hanya digunakan oleh subjek I dan we saja. Kemudian di bawahnya ada can. Masa sekarang, kalau masa lampaunya adalah could. Artinya bisa, dapat, sanggup, mampu. Ini arti dari can. Kemudian kegunaannya di dalam kalimat untuk ability dan request. Artinya kalau satu orang mengatakan saya bisa pergi, saya bisa berlari, saya bisa berjalan, ini menjelaskan bahwasanya suatu kemampuan atau ability. Di bawahnya ada may. May artinya boleh, ya. May masa sekarang, masa lampau adalah might. Gunanya untuk permission, untuk izin. Contoh, kamu boleh pergi, kamu boleh berjalan, mereka boleh datang. Nah, ini contohnya. Ini untuk menjelaskan suatu perizinan. Kemudian ada must atau ought to, artinya harus. Must artinya harus, ought to artinya harus. Tetapi must dan ought to tidak memiliki masa lampau. Artinya must dan ought to yang artinya harus dapat digunakan di masa sekarang dan dapat juga digunakan di masa lampau. Dia tidak terikat dengan masa. Baik masa sekarang ataupun masa lampau kita menggunakan must atau ought to. Kemudian yang berikutnya ada would. Would. Kalau kegunaannya, would ini adalah indicating habitual action, artinya menjelaskan tindakan kebiasaan. Maka arti dari would ini adalah biasanya. Tidak punya masa lampau, artinya bisa digunakan di masa sekarang dan bisa digunakan di masa lampau. Mungkin ada pertanyaan bagi Anda, apa perbedaannya would masa sekarang yang digunakan untuk habitual action dengan would masa lampau? Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana sih cara membedakan would yang mengindikasikan suatu kebiasaan dengan would yang masa lampau dari will atau yang memiliki arti akan? Untuk membedakannya kita harus memahami arah pembicaraan tersebut atau arah tulisan yang sedang Anda baca. Sama seperti yang di bawahnya ada should, yang should adalah bentuk lampau dari shall, tetapi di sini should yang memiliki makna sendiri, yang mana artinya adalah seharusnya. Dia berguna untuk suggestion of obligation. Suggestion of obligation. Kalau diartikan suggestion artinya saran, obligation artinya adalah keharusan. Saran, keharusan, seharusnya. Contoh, kamu seharusnya tinggal di sini, ya. Ini merupakan satu saran. Bukan, kalau saya mengatakan kamu harus tinggal di sini, ini sudah menjadi keharusan. Ini bedanya. Di bawahnya ada could, yang artinya bisa jadi. Kemudian di bawahnya ada might, artinya mungkin jadi atau boleh jadi. Ini memiliki kegunaan yang sama, yakni possibility, kemungkinan. Kita bisa menggunakan untuk possibility atau kemungkinan. Kenapa kita mempelajari ini? Pertama yang mesti Anda ingat, di dalam menggunakan auxiliary modal, setelah auxiliary modal, kata kerja atau kata bantu yang dijumpai pertama harus menggunakan bentuk dasarnya. Ya. Kata kerja atau kata bantu yang dijumpai pertama harus bentuk dasar. Kalau tidak bentuk dasar nanti menjadi salah. Ya, contoh seperti ini. Saya buat sebuah kalimat, saya pergi. Ini kalimat present simple, saya pergi. Kemudian saya sisipkan di tengah-tengahnya kata akan, maka berubah menjadi present future simple. Gampang ya membuat nama tensesnya. Kalau saya pergi tadi present simple, kemudian saya rubah
saya sisipkan sebuah auxiliary modal yang memiliki fungsi future prediction, maka nama tensesnya bisa menjadi present future prediction simple. Ya, gampang sekali. Kalau saya sisipkan kata can di situ, maka namanya akan menjadi present ability simple. Kalau saya sisipkan kata must, saya harus pergi, maka namanya berubah menjadi present obligation simple. Ini maksud saya kenapa saya mengatakan tidak ada masa yang akan datang. Kalau saya mengatakan ada masa yang akan datang, maka otomatis saya harus mengatakan ada masa yang bisa datang ketika kita menggunakan can sebagai auxiliary modalnya. Dan kita juga membuat masa jadi banyak lagi sesuai dengan jumlah modal yang kita punya. Ada masa yang boleh datang, masa yang bisa jadi datang, masa yang seharusnya datang. Jadi untuk menghapus banyak masa tersebut daripada membingungkan, maka saya menyingkat ada 2 masa saja, masa sekarang dan masa lampau. Kemudian sesuai dengan fungsi modalnya dikategorikan pada masa sekarang dan masa lampau. Kita bisa mengatakan present simple, present future simple, dan kita bisa mengatakan past future simple apabila kita menggunakan will dalam kalimat tersebut. Begitu juga dengan can, maka kita bisa mengatakan kalau masa sekarang present ability simple, kalau untuk masa sekarangnya, kalau masa lampau kita bisa mengatakan past ability simple. Seperti itu. Nah, ini konsep-konsepnya. Jadi yang mesti Anda ingat, setelah kita menggunakan auxiliary modal, semuanya yang di antara 10 ini, will, shall, can, may, must, dan lain sebagainya ini, maka kata kerja harus bentuk dasar atau verb one. Ya, saya mengatakan bentuk dasar atau verb one. Contoh, saya buat sebuah kalimat, saya akan pergi. Saya akan pergi, bahasa Inggrisnya adalah I will go. Kalau saya pergi, I go, I go, I go. Kalau saya pergi, bahasa Inggrisnya I go. Kalau dia pergi, he goes. Dia pergi ke sekolah, he goes to school. Saya pergi ke sekolah, I go to school. Ya. Tapi kalau saya akan pergi ke sekolah, I will go to school. Kalau dia akan pergi ke sekolah, he will go to school. Bukan he will go to school. Salah. Kalau Anda membuat he will go to school, jadi salah. Kenapa? Karena di sana sudah ada will. Konsepnya setelah menggunakan auxiliary modal will, kata kerja menjadi bentuk dasar. Nah, ini konsepnya. Ini yang saya jelaskan di sini yang menjadi poin penting dalam auxiliary modal. Setelah menggunakan auxiliary modal, kata kerja menjadi bentuk dasar. Saya harap dengan video singkat ini bisa menambah konsep bahasa Inggris Anda dalam menulis dan berbicara. Thanks for watching my video. Press like button if you like and share to your friend if you think that this video is useful. Thank you very much.